Pertama, pengertian kisah. Kisah diambil dari kata qasas yang berasal dari bahasa Arab. Jika dihubungkan dengan Al-Quran, maka qasas Al-Quran memiliki pengertian, yaitu cerita Al-Quran tentang keadaan umat dan para nabi terdahulu, serta kejadian-kejadian nyata lain. Macam-macam kisah dalam Al-Quran. Ditinjau dari segi pelaku, kisah dalam Al-Quran dibagi menjadi 3. Yang pertama, kisah para nabi terdahulu. Bagian ini menceritakan ajakan para nabi kepada kaumnya, mukjizat para nabi, dan sebagainya. Contohnya Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, dan para nabi lainnya. Yang kedua, kisah pada masa lalu dan orang-orang yang tidak diketahui kenabiannya, orang-orang yang tidak diakui kenabiannya. Contohnya Jalut, Talut, anak Adam, Zulkarnain, Korun, dan sebagainya. Yang ketiga, kisah pada masa Rasulullah, contohnya perang Badar dan perang Uhud. Kemudian yang kedua dilihat dari segi panjang pendeknya. Yang pertama, kisah panjang, contohnya kisah Nabi Yusuf dalam Quran surat Yusuf, yang hampir seluruh ayatnya menceritakan kehidupan Nabi Yusuf dari masa kecil hingga masa dewasa. Yang kedua, kisah yang lebih pendek dari bagian pertama, contohnya kisah Maryam dalam surat Maryam. Yang ketiga, kisah pendek. Kisah pendek merupakan kisah yang ayatnya kurang dari 10 ayat, contohnya kisah Nabi Saleh dalam Quran surat Hud. Tujuan kisah Al-Quran: 1. Menetapkan wahyu dan risalah Nabi Muhammad SAW. 2. Menerangkan bahwa agama seluruhnya adalah dari Allah dan bahwa kaum mukminin seluruhnya adalah umat yang satu. 3. Memberikan penjelasan bahwa agama seluruhnya adalah satu dasar. 4. Menjelaskan bahwa para nabi dalam berdakwah itu hampir mirip semuanya. 5. Sebagai pengingat bahwa Allah selalu menolong para hambanya dan menghancurkan musuh-musuhnya. 6. Mengungkapkan janji dan ancaman. Yang ketujuh, menunjukkan betapa besar nikmat Tuhan yang diberikan kepada para nabinya. 8. Memperingatkan Bani Adam akan tipu daya dan godaan setan. Yang kesembilan, menunjukkan bahwa Allah senantiasa membuat hal-hal yang luar biasa untuk mendorong para nabinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kisah dalam Al-Quran adalah untuk tujuan agama, tetapi tidak meninggalkan dari segi-segi kesastraannya. Dan tujuan Al-Quran juga bukan semata-mata untuk menceritakan kisahnya, tetapi juga untuk membuktikan kekuasaan Tuhan dan membuktikan bahwa manusia dapat berhubungan dengan Tuhan. Karakteristik kisah dalam Al-Quran. Yang pertama, kisah-kisah Al-Quran berupa peristiwa nyata dan benar-benar terjadi. Contohnya, kisah ditenggelamkan dan diselamatkan badan Fir'aun dalam surat Yusuf ayat 90-92, di mana pada bulan Juni 1975 para ahli bedah praktis telah meneliti murni Firaun. Ditemukan bahwa Firaun meninggal di laut dengan adanya bekas-bekas garam yang memenuhi sekujur tubuhnya. Yang kedua, kisah-kisah dalam Al-Quran sejalan dengan kehidupan manusia. Kesesuaian dengan kehidupan ini memberikan indikasi bahwa kehidupan ini sudah selayaknya mengikuti pedoman dan petunjuk Al-Quran jika ingin mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, kisah-kisah dalam Al-Quran tidak sejalan dengan ilmu sejarah. Perbedaan dapat dilihat dari sistematika waktu dan tempat kejadian peristiwa yang tidak menjadi karakteristik dalam Al-Quran. Kisah-kisah yang tertuang dalam Al-Quran tidak secara sistematis karena memang tujuannya untuk diambil sebagai pelajaran dari peristiwa yang dikisahkan. Yang keempat, kisah-kisah dalam Al-Quran sering diulang-ulang. Pengulangan ini bertujuan untuk memiliki hikmah tersendiri bagi para pembaca untuk menguatkan keyakinan dan menambah sudut pandang yang lain dari kisah yang lain.